الوضوء حتى ينزلها يعيد ويعيد غسل الأعضاء التي بعدها وسنن الوضوء كثيرة منها استقبال القبلة فيه وتسمية مقرونة بأوله وغسل الكفين معا إلى الكوعين ثم المضمضة ثم الاستنشاق ومسح الرأس كله ثم مسح الأذنين معا ظاهرا وباطنا بماء جديد وتقديم اليمين على الشمال من اليدين والرجلين وتطهير كل عضو ثلاث مرات متوالية والموالاة فيه وأما السواك فليس من السنن الخاصة بالوضوء بل هو سنة في كل حال إلا في الصوم فيكره من الزوال إلى الغروب ويتأكد ya mabni majhul wa yuta'akkadu istihbabuhu lindal wudu'i wa mahalluhu fihi qabla al-madmadati wa yuta'akkadu aydan inda taghayyuril fahmi wal intibahi minan nawmi wa iradatis salati wa qira'atul qur'ani wal ilmi wa tahsulus sunnatu fihi bi kulli tahirin khashanin yuzilu sofratal asnani walau khirqatan afdaluhu al-araqu yabisu al-lulu ilmani wallahu a'lam bimuradihi bidzalika. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jangan paksain istirahat. Hah? Sakit nggak? Kalau sakit tidur. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita udah bahas furudul wudu, fardu-fardunya wudu, mulai dari yang pertamanya, yang kedua membasuh wajah, batasannya dari mulai tumbuh rambut sampai ke dagu, panjangnya, lebarnya dari pentil kuping mesra, bagaimana? Kanan boleh dan kiri boleh, ketemu dua pentil.
wajib ngebasuh semua bulu-bulu yang ada di wajah zahir batin kecuali jenggot yang tebal. Kalau udah tebal, kemarin masih ingat batasannya itu kulitnya udah nggak kelihatan, ya. Lihat di Fathul Qorib kalau ini. Wal kasif tebal, wal khafif sama ada ya. Terus yang kedua membasuh kedua tangan, mulai dari telapak tangan sampai ini apa namanya? Pergelangan sampai ke sikut, ya. Itu wajibnya, sunnahnya sampai ke sini tengah-tengah, ya. Nah, semua sama kayak wajah, bulu-bulu juga di sini semuanya harus masuk air, jangan sampai ada yang kelewat, paham ya? Jadi jangan minimal sampai ke sikut lebih, jangan pas sikut di sini, jangan basah. Jadi sikut harus basah lewatin. Afdolnya sampai ke sini. Nah, ini. Ya. Saya cuma cuci tangan begini doang. Jangan, ya. Sempurnain wudunya, ya. Terus yang ketiga yaitu membasuh mengusap kepala kemarin. Yang wajib itu kulit kepala, karena rambut tumbuh di kulit kepala, maka rambut boleh menggantikan kulit kepala. Walaupun satu rambut, walau sya'ratan wahidatan. Yang penting itu rambut jangan keluar dari batas kepala ini. Saya bilang kepala ini, ya, ini kepala. Kalau di sini udah leher, ini juga leher. Yang saya bilang kemarin, kalau rambutnya panjang jangan yang diusap ujungnya, tapi yang di atas pas kepalanya. Di sini boleh, di sini boleh. Yang penting ada di batas kepalanya. Jangan mentang-mentang rambutnya gondong segini yang diubah jadi doang. Masih parah. Kucingnya kan panjang, misalnya. Topik, Hidayat, ya. Mentang-mentang panjang dia usap begini ya. Gak bisa, gak bisa ya. Kalau punya bini lah punya panjang, ya. Jangan nakal-nakalan dulunya dong. Ya kucing. Tapi langsung di kepala, ya. Terus yang terakhir yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki, ya. Al-udmani, dua tulang ini mata kaki dua-duanya. Yang kemarin saya bilang wajibnya sama-sama sini, mata kaki lewat, sunnahnya sampai sini. Ada orang pakai kaos kaki pendek, bukan pakai bola ini kemarin, jangan. Ya, siramnya dari sini. Kelebihan lagi jadi makruh lagi. Jadi sunnah itu ada batasnya, jangan melebihin, jangan mengurangi. Semua sesuai aturannya, ya. Wa yajibu tahrikul khatam, wajib ngegerak-gerakin itu ali-ali, batu bacaan, dan rokok ya terserah, dan kodok lagi. Maribaya apa kalimanya? Atau saya namanya, ya. Jadi kalau pakai cincin, ya, kalau doyik sempit, waktu membasuh tangan itu digoyang-goyang. Malas buka misalnya, afdolnya apa? Mending dibuka, ya kan? Kan itu pakai ali-ali, ada yang ngeplong, ada yang ngepas, ada yang udah seret, ya, gedean tangan sama ali-alinya. Udah kelamaan, kalau yang gemuk tuh, gemuk kan biasanya suka susah tuh bukanya, ya. Kalau membuat pakai minyak, pakai sabun, ada trik-triknya kan. Nah, kalau lagi wudhu, kalau nggak dibuka, digoyang-goyang, ya, digoyang-goyang, goyang-goyang biar masuk airnya, ya. Wa yajibu tahrikul khatami at-tayyib, ya. Li'annahu yamna'u usulal ma'i zahiran, ya.
karena itu alih-alih yang sempit yang mencegah usul al-ma'i sampainya air zahiran secara zahir ya. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kanjeng Nabi itu pakai alih-alih ya. Di sini nih apa dari kelingking, perhatiin para ulama di sini kelingkingnya ya, pakai alih-alih dari besi apa, besi putih ya, ada tulisannya itu ya. Dan saya kalau pakai alih-alih malu amat tangannya, yang pendek. Kalau yang punya panjang itu bagus kan, karena pendek. Sunnah, makanya sunnah ya. Cuman sunnah dan saya bilang di kanan kiri apa di kelingking ya. Lihat yang mulia pakainya di mana. Perhatiin ya, kalau orang alim lihat di mana. Oke enggak? Mana posisinya, perhatiin ya. Kalau dari mana saya nggak tahu keterangannya di mana. Apa itu mah adat atau apa nggak tahu. Dan kalau orang yang tunangan apa kawin masukin dari mani ya. Buat nonton orang di mana? Katanya lah. Yang ini ditonjolin. Itu kan sebenarnya alat perang dulu mah. Alat perang dulu dipasang di sini. Oke, gear sepeda ya. Kalau mana? Banyak. Udah mana-mana. Jadi kanjeng Nabi itu sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa, ketika beliau berwudu, harraka khatamahu ya. Beliau menggerakkan khatamnya, apa namanya? Alih-alihnya apa namanya? Cincinnya ya. Wa kata yajibu tahribul qarfi fil udhun. Kalau pakai ini apa namanya? Anti. Perempuan anti ya, itu lagi udah di makan ini ya. Wal mu'tabar ghalabatul dhanni, tapi yang diperhitungkan itu ghalabatul dhann. Pokoknya persangkaan udah masuk kan, nggak perlu dilihat pakai kacamata sama kamera, enggak? Gak usah tahakuk ya, tahakuk itu langsung kali ghalabah aja kira-kira masuk dah ya. Ya kita mandi dulu kan, ada amrul khorijnya, air udah ngember. Kalau diyakinin semua kena kan capek. Repot kan? Ya pokoknya udah yakin, wow, semua di sekujur badan, udah sah, namanya ghalabatul dhann. Kalau bahasa ngelit dia penyonok. Jadi dhann itu kan 75%. Kalau wahem 25%. Kalau syak 50-50, ragu itu namanya 50%, 50. Kalau dhann itu hampir yakin. Jangan suka suudzon. Berarti kan nyangka suudzon itu baliknya. Cuma belum ada buktinya. Kalau ada bukti jelas cuma yakin namanya. Kalau ragu itu masih 50-50. Ya, yang nggak boleh suudzon ya. Kalau ikhtiar boleh, apa namanya, harus waspada dan jangan langsung nyangka, jangan awas. Kalau yang nggak boleh tusuk langsung nyangka maling tuh, zina tuh, boleh. Kalau keraguannya ya boleh-boleh aja, mungkin kan. Ya mungkin apa kalau dihukum itu prasangka tidak bersalah. Apa namanya di bahasa kerennya apa? Praduga tak bersalah. Jangan main langsung kedua aja. Tunggu dulu peradilan ya. Fi usulil ma'i la saqabihi ya. Tadi yang apa namanya? Anti ghalabatul dhann. Fi usulil ma'i, dalam sampainya air la saqabihi, sampai bolongannya. Ya. Wala yutakallafu li idkhali 'udin fi taqabil. Enggak usah ya. Kita kalah itu dituntut apa namanya, idkhali 'udin, masukin kayu. Oh, dimasukin dulu kayunya, bolong enggak airnya masuk ke kapsa. Ya. Punya nanti pemasakoh ya. Bukan di taqabilil masyaqqah ya. Wal
Qurtun ya, qurtun bidhamil qaf, qur wa sukunir ra. Ma yu'allaqu fi syahmatil udhun. Sesuatu yang ngegantung di ini apa namanya? Daun telinga. Sekarang mah tambah banyak kan? Dari pernah lihat perempuan laki juga banyak tuh. Sini 1, 2, 3 kayak bintang. Benar kan ya? Ada ya? Ya kan dibolongin, ada yang di sini. Ada yang di sini ya. Udah enggak sakit apa? Udah dibolongin gitu. Hah? Ada kan ya? Ada. Sini ada lagi yang pernah ngeliat user. Sambil aja. Ada ya kan? Wajib lagi takhlilu asabi'il yadaini. Takhlil itu apa bahasa Indonesianya? Kalau Jawanya nyela-nyelani ini nih. Sela-selanya. Kalau wudu itu dan sunnahnya kan gini. Gosok dulu masukin. Ya emang agak lama. Jujur aja. Kalau lagi ganti di rest area tuh pusing kita. Ya, pokoknya ada banyakin videoin. Ya. Kiranya udah rata bagusnya tuh takhlil ya. Sela-selanya ya. Saya bilang kalau wudu, kalau misalnya nggak sempat tahlil, minimal bersihin dulu tangannya habis apa. Terus main apa, cek apa, bersih sebelum wudu cuci. Jadi cuci tangan dulu. Nah nanti begitu wudu udah bersih. Paham? Kayak dulu saya praktek mandi mayit ya, kata guru saya, sabunin dulu, jangan dilihatin mandi. Udah bersih semua, habis itu baru niatin mandi pas bilas tuh. Ya takutnya kan, paham ya, mayit itu kan kalau habis apa kan suka ada daging di sini. Sampai kata guru saya kalau ada yang susah pakai minyak, jangan yang sembarangan cuma dipijak, susah itu. Ya kalau nggak sanggup jangan. Dan juga kalau mandi jangan sembarangan, jangan kayak nyiram anak bocah pakai siram aja udah. Hurmatul mayit kahurmatil hayy. Kehormatan mayit itu kayak orang hidup. Kira-kira kalau orang hidup disiram begitu sakit gak? Sakit apa enggak? Sakit. Lu ngapain nyiram-nyiram begini? Ya sama mayit juga begitu. Jangan bertonton rame-rame. Lah ngapain? Tutup itu juga aurat, aib nggak boleh. Ya, siapa? Yang mandiin sama yang bantunya dua orang. Ya, mandi yang benar dan bersihin ya sampai itu yang kalau di perut tuh ya. Jadi, kan kalau saya bilang kalau udah meninggal itu kebuka, itu kotorannya dipijit dulu, seluruh keluar semua sampai keluar hitam biasanya. Katanya, ya, itu kudu paham. Ya, lagi yang perempuan, kalau perempuan yang mandiin perempuan lagi, yang mandiin perempuan yang laki-laki nggak boleh, kecuali mahramnya, makanya ya, yakin makanya ya. Warijlani dan kedua kaki kanal mau kalau itu air layasilu nggak nyampe ilaiha ke kaki dan tangan, berarti kotor lengket biasanya tuh kaki kan nggak masuk ya, wajib ditakhlil. Makanya saya bilang bersihin aja dulu. Kalau emang nggak mau nakhlil, bersihin tangannya, bersihin kakinya ya. Jadi yang apik ya, apa kalau kerja ya hati-hati. Kalau mau sholat, kalau yakin waktu kerja nggak megang najis kotoran, sholat tak apa-apa. Najis saja, kotoran mah. Dia nggak setiap yang kotor najis. Kalau najis pasti kotor. Ya saya ulang lagi, setiap najis itu pasti kotor. Setiap yang kotor itu najis. Ya kayak kita berdiri debu. Kalau nggak ada cicak nggak ada apa-apa ya, nggak apa-apa langsung sholat. Cuma kotor nggak bersih, maksudnya kotor debu. Ya. Tidak aman najis walaupun baju putih bersih kecipratan kencing ceret. Nah, itu mau udah nggak bisa dipakai walaupun celok. Ya, jadi juga hati-hati dulu apik ya, dulu tohir bersih ya.
asabi illa bidzalika ayat tahrir ya. Yatifafihi wa mislu tahrir nahwu kama qala Syihabul Ramli wa yamruhu wa yahrumu fatku asabihi multahimah ya. Kalau udah ini apa namanya? Kalau misalnya ada jari jemari lengket jadi satu bawaannya, nggak usah disobek, ayo ambil gunting. Jangan. Ya, kalau emang asli ini mah wah ini dari terakhir udah begini, potong. Nggak ada. Jangan. Kecuali kalau Tempel. atau ada orang misalnya kena apa namanya lem. Kalau misalnya sampai dia nyakitin takdim, jangan dipaksain. Dikasih ini, ini bisa nih, cuma paling tergaji. Jangan, ya mending nunggu aja, dan juga hilang juga lem. Lama-lama jadi gerak-gerakin ya, lepas. Jangan udah potong aja. Jangan takdim, jangan nyakin, ya. Kalau saya maksain ya, kalau ada takdim nggak boleh. Bila begini ya, kalau patokan fikih itu gini. La dororo, itu hadis dari Nabi. La dororo wala diroro. Ya. La dororo itu jangan suka nyakitin pribadi. Paham? Yang kedua wala diroro, jangan suka nyakitin orang lain. Di semua hal. Ya, makanya itu kenapa nggak boleh bunuh diri? Itulah dororo. Walatu kalau ayatnya walatulku bi aidikum ila tahluka. Ya Al-Qur'an dari Pak. Jangan suka kamu menjatuhkan diri kamu kepada kehancuran. Bunuh diri kehancuran bukan? Seberat apapun itu cobaan, tapi kan kalau belum waktunya mati mah. Jadi kan saya ngomong ini banyak sekarang orang yang kena pinjol, kena ini, tahu-tahu udah gantung. Di teror doang ya tinggal matiin aja HP-nya. Ya kan? Apa susahnya ya makan lagi. Lalu yang ngutang sih. Coba yang hero juga keterlaluan. Ya udah, biasa aja. Cicil kayak 1.000 perak tiap hari. Sampai saya dengar ya Pak, terus saya bilang, ngutang mah bukan hukum pidana katanya, hukum perdata. Tapi kalau lihat Quran ya benar, kalau orang tua itu fana diwatun, tunggu ilama isaroh sampai dia bisa bayar. Ya, bikin perjanjian sehari 1.000. Sebenarnya nggak boleh itu debt collector datang main pukul dari mana. Dia ngutang juga kudu sadar diri. Paham? Jangan ngutang juga, ditagih susah, tarsok, tapi lihat status jalan-jalan gimana? Yang ngutangin susah ya dia jalan-jalan. Ini kejadian sekarang nih, ya. Giliran ngutang kenceng, giliran ditagih, malu, dilaknat sama. Paham? Apa? Wa'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir. Itu qahrir rijal tuh. Jadi dipaksa memang badan duit ada. Ingat kan Safinah masih awal-awal. Orang Allah bakal ngebantu orang yang mau bayar utang. Paham? Kalau kita ada niat, Allah kasih gampang nanti. Ini mah ya terus aja susah. Malah gali lubang tutup berhenti. Itu yang disebut hidupnya nggak berkah.